Saudara, selamat datang di SMRC TV. Kali ini kita akan kembali merilis hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting. Kita melakukan survei terbaru pada 5 sampai 13 November 2022, jadi masih sangat baru. Dan kali ini yang akan kita rilis adalah tentang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di Indonesia. Dan bersama kita, Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Selamat datang Mas Denny. Halo, saya Diwan. Oke, Mas Denny, bulan lalu kita juga ada survei dan kita merilis hasil survei SMRC pada Oktober atau bulan lalu tentang elektabilitas partai-partai politik. Kita melihat kecenderungannya ketika itu ada kecenderungan umum bahwa partai-partai politik mengalami penurunan ya dibanding dengan hasil mereka yang mereka peroleh pada 2019, kecuali PDIP. Nah, sekarang ini kan dalam 1 bulan terakhir ada beberapa peristiwa penting yang saya kira kita bisa lihat di media atau kita bisa baca di sosial media. Ada Nasdem misalnya yang membawa Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan sebagai capres itu ke beberapa daerah. Kita pengen tahu apakah itu ada efeknya ya bagi perubahan suara pada Nasdem. Kita juga melihat ada peristiwa besar G20 yang dipimpin oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi adalah kader PDIP. Dan kita ingin melihat juga apakah peristiwa-peristiwa ini punya pengaruh kepada elektabilitas partai-partai politik. Silahkan langsung Mas Denny. Baik, makasih Mas Saidiman. Ya, kita selalu mengukur elektabilitas partai dari survei ke survei. Yang terakhir kita survei pada 5-13 November 2022. Ini survei yang masih baru, gitu ya, baru selesai. Untuk mengupdate kira-kira bagaimana peta dukungan terhadap partai-partai politik, gitu ya. Nah, untuk itu kita melakukan survei nasional sebagaimana biasa dengan metodologi memilih sampel secara acak dari populasi pemilih nasional, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi dipilih sampel secara acak dengan metode multi-stage random sampling sebanyak 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid ada 1.012 orang atau 83%, dan ini yang kita analisis. Margin of error survei diperkirakan 3,1% plus minus pada tingkat kepercayaan 95%, dan semua responden diwawancarai secara tatap muka, ya. Oke, sebelumnya kita lihat di sini perbandingan profil demografi responden atau sampel dengan populasi dari berbagai variabel demografi. Ada gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah. Semua terlihat komposisinya proporsional atau bisa dikatakan merepresentasikan populasi. Baik, mungkin itu untuk metodologi. Sekarang kita lihat bagaimana temuan kita dalam survei pada bulan November ini tentang preferensi pemilih terhadap partai politik. Dalam survei kita bertanya kepada responden, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu atau Bapak pilih. Kemudian kita mendapatkan respons seperti ini ya di layar. Kita bisa lihat bersama yang paling tinggi mendapat dukungan ya adalah PDI Perjuangan, yaitu 25,6%. Kemudian partai berikutnya ada Golkar 9,7%, Gerindra 9%, ada Demokrat 8,6%, PKB 5,6%, kemudian Nasdem 4,8%, PKS 4,1%, PAN 3,2%, dan selanjutnya ada Perindo 2,6%, P3 2%, dan yang lain-lain di bawah 1%. Dan masih ada 21,3% ya, responden atau masyarakat pemilih yang belum menentukan pilihan partai politik. Nah, kalau kita cermati di sini
kita bisa mengelompokkan partai-partai ke dalam setidaknya empat klaster. PDI Perjuangan di klaster pertama dengan dukungan yang paling menonjol, yaitu 25,6%. Kemudian di klaster kedua, kita bisa melihat ada 3 partai yang elektabilitasnya kurang lebih hampir sama, yaitu Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Secara statistik, ketiga partai ini elektabilitasnya tidak berbeda signifikan. Kemudian di klaster berikutnya ada PKB, Nasdem, dan PKS. 3 partai ini juga kurang lebih dukungannya tidak banyak berbeda. Dan klaster yang keempat, bisa kita katakan demikian, partai-partai yang mendapat dukungan masih di bawah 4%. Ya, batas psikologis untuk kira-kira cukup aman melewati parliamentary threshold. Jadi klaster pertama terdiri dari satu partai saja. Satu partai saja isinya. PDI Perjuangan sangat dominan, Mas Denny. Dan kalau kita lihat kecenderungannya, partai-partai yang ada di dalam koalisi pemerintahan nampaknya jauh lebih unggul ya dibanding dengan partai-partai yang ada di luar kalau pemerintahan. PDIP ya paling tinggi sebagai partai representatif pemerintah, saya kira demikian. Ada penjelasannya nggak, Mas Denny? Kenapa PDIP begitu dominan? Ya, tentu ada banyak hal atau faktor yang terkait dengan preferensi pemilih terhadap partai politik atau PDI Perjuangan dapat dukungan paling besar. Ini tidak terlepas dari faktor lain, misalnya PDI Perjuangan sebagai partai yang menguasai eksekutif, atau Presiden Indonesia Pak Jokowi berasal dari PDI Perjuangan, itu kinerja dari pemerintah juga akan menentukan. Dan sejauh ini kita melihat approval rating, ya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih cukup tinggi atau sangat tinggi, masih di atas 70%, dan itu punya dampak yang positif terhadap PDI Perjuangan. Dan walaupun ada banyak partai di pemerintahan Pak Jokowi, tetapi kita melihat insentif bagi PDI Perjuangan dengan positifnya kinerja pemerintah itu lebih besar dibanding kepada partai-partai lain. Artinya partai seperti PDIP ini sangat bergantung kepada kinerja pemerintah. Kalau kita lihat perolehan suara partai-partai sekarang ini nampaknya ini belum terlalu berubah ya dari perolehan pilihan publik ya pada survei kita di sebelumnya. Benar. Bahwa PDIP masih satu-satunya partai yang memperoleh suara lebih banyak daripada hasil pemilu. Mas ini bisa menerangkan sedikit soal perkembangan suara partai ini dari waktu ke waktu. Baik, kita coba lihat bagaimana tren dukungan pemilih terhadap partai politik. Pertama, kita perhatikan di sini ada tren dukungan pada 3 partai yang paling atas, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. PDI Perjuangan yang warna merah, ini kita perhatikan elektabilitas PDI Perjuangan setelah pemilu selalu lebih tinggi dibanding hasil pemilu 2019, yaitu 19,3%. Jadi setelah pemilu, dukungan pada PDIP selalu di atas 20%. Pernah 25,9 pada Maret 2020, lalu 27,4% di Oktober 2020, sempat turun ke 22,1% di September 2021, tapi kemudian naik kembali. Jadi kita selalu melihat elektabilitas PDI Perjuangan ini lebih besar dibanding hasil pemilu 2019. Nah, kalau kondisi ini bisa bertahan, dan saya katakan tadi tidak ada peristiwa politik yang sangat besar pada PDI Perjuangan, tidak ada kesalahan mengambil tindakan politik begitu, saya kira PDI Perjuangan memang punya kans untuk memenangkan kembali pemilihan umum. Namun juga perlu kita beri catatan ya, kalau melihat pengalaman menjelang 2019 yang lalu, PDI Perjuangan pun setelah pemilu hasil surveinya selalu di atas hasil pemilu sebelumnya. Oke. Jadi elektabilitas 25,6% seperti sekarang itu juga dialami oleh PDI Perjuangan dalam survei menjelang 2019. Oke. Namun begitu masuk kampanye resmi
kita punya catatan elektabilitas PDI Perjuangan ternyata mengalami penurunan menjadi 19%. Ya, ini saya kira juga perlu jadi catatan atau warning begitu pada PDI Perjuangan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya bukan tidak mungkin elektabilitasnya mengalami penurunan. Nah, kemudian kita juga lihat Golkar ya. Golkar di sini kalau dibanding hasil pemilu 2019 yang mencapai 12% lebih, sekarang di posisi 9,7%, itu artinya ada cenderung penurunan sedikit. Kelihatan tidak pernah Golkar di atas 12% seperti pemilu 2019. Ini juga jadi catatan, karena berdasarkan pengalaman kita selama ini, Golkar biasanya cukup predictable. Artinya survei biasanya cukup bisa menangkap hasil atau preferensi pemilih terhadap Golkar. Jadi kalau Golkar dalam survei suaranya X, pemilunya biasanya nggak jauh dari X gitu ya. Berbeda dengan PDI Perjuangan tadi. PDI Perjuangan cenderung di akhir, di dalam pengalaman kita mengalami penurunan, Golkar biasanya stabil. Tetapi kalau stabilnya di angka 9,7% seperti ini, itu artinya kan di bawah hasil pemilu 2019. Agak berbahaya buat Golkar. Justru jadi berbahaya, gitu ya. Artinya Golkar harus kerja keras begitu, tapi juga peluang untuk menaikkan dukungan tentu masih ada bagi semua partai, karena tadi ya 21% pemilih belum menentukan pilihan. Masih belum menentukan pilihan. Ya. Kemudian Gerindra ini lebih dinamis. Kalau kita lihat dukungannya bisa di atas hasil pemilu 2019, kemudian bisa di bawah 13,6% misalnya di Maret 2020, lalu 7%, kemudian pernah juga 13,4%. Artinya ada kehidupan yang lebih kuat begitu, lebih dinamis. Ini tergantung bagaimana kira-kira strategi dari partai ini ke depan, tapi ada kans untuk bisa mencapai lebih di atas hasil pemilu 2019 kalau dari survei yang kita lakukan beberapa bulan terakhir. Namun memang di November ini Gerindra itu cenderung mengalami penurunan ya dibanding 2019. Apa kalau kita lihat kenaikan sebelumnya ini dari Agustus sampai Oktober ya, ada 11% kemudian menjadi 13,4%. Apakah ini terkait dengan kemunculan Pak Prabowo di publik ketika itu deklarasi dia sebagai capres, datang ke KPU bersama PKB dan seterusnya? Ya, itu salah satu penjelasan yang bisa mungkin bisa digunakan untuk melihat fluktuasi suara partai politik. Namun bagaimanapun yang paling absolut kita akan membandingkannya dengan hasil pemilu 2019. Ketika hasil pemilu 2019 12% lebih dan sekarang posisi 9%, itu artinya kita belum menemukan indikasi yang konsisten ada efek yang kuat deklarasi Pak Prabowo sebagai kader Gerindra atau pemimpin Gerindra sebagai calon presiden. Kita kalau diharapkan deklarasi tersebut bisa menaikkan dukungan pada Gerindra menjadi lebih kuat dibanding 2019, di survei terakhir kita belum menemukan indikasi itu. Oke, mungkin kita lanjut ya ke partai yang lain. 3 partai berikutnya di sini adalah PKB, Demokrat, dan PKS. PKB yang warna hijau, Demokrat warna biru, dan PKS adalah yang berwarna hitam. Nah, pertama kita lihat PKB. PKB ini hasil survei terakhir 5,6%, sementara pada pemilu 2019 yang lalu 9,7%. Cenderung menurun begitu kalau kita lihat kepala dan ekor gitu ya. Hampir setengah ya. Hampir setengah, walaupun ada dinamika di antara 2 survei terakhir dan hasil pemilu mencapai 10% atau 9,5%. Sekarang 5,6%, tapi kalau lihat dinamikanya memang masih ada peluang PKB itu kembali ke posisi hasil pemilu sebelumnya gitu ya.
Nah, dan PKB ini juga kalau kita lihat sejarahnya, itu kan sempat mengalami penurunan setelah 2004 ya, 2009. Pemilu 2009. Itu mengalami penurunan, kemudian 2014 itu kembali naik, ya, dari sebelumnya di bawah 6% menjadi 9%, kemudian 9,7%. Lalu dua pemilu terakhirnya cukup stabil PKB ini, 9 dan 9,7%. Dan sekarang walaupun 5,6% di ujung, tapi kan kita lihat fluktuasinya masih ada di sana, dan saya kira PKB masih belum banyak bergerak dari hasil pemilu 2019. Nah, Demokrat juga ini menarik ya, di survei terakhir 8,6% ya dukungan pada Demokrat. Kalau dibandingkan hasil pemilu 2019 itu artinya stabil ya. Di pemilu 2019 juga 8 sekian persen. 7, sekian persen. Oh, 7, sekian persen bahkan ya, 7, sekian persen naik 7,8%. 7,8% naik 0,8%. Ya. Tapi kenaikan itu tidak signifikan. Secara statistik ya. Kita lebih tepat menyimpulkan Demokrat stabil dibanding hasil pemilu 2019 ya. Dan Demokrat ini memang sebelumnya kan pernah sangat tinggi sekali ya, di pemilu 2009 pernah mencapai 20,8%. Tapi kemudian menurun menjadi sekarang 7,8% di pemilu 2019, dan perolehan suara 2019 ini kan relatif sama dengan hasil yang diperoleh Demokrat di pemilu pertama yang mereka ikuti pada 2004 ya, 7,5%. Jadi kira-kira kembali ke pemilih intinya mereka di 2019 ini, kita akan lihat terus apakah Demokrat akan mengalami kenaikan. Dan kalau lihat sejarahnya, penurunan Demokrat itu kemudian beriringan dengan kenaikan PDI Perjuangan. Nah, kalau PDI Perjuangan misalnya mengalami penurunan karena berbagai faktor begitu, bisa jadi Demokrat yang akan mengambil keuntungan. Jadi Demokrat menampung suara kritis ya terhadap PDIP. Bahkan sebelumnya sebetulnya Mas Denny, 2004 ketika Demokrat masuk, itu kan pada saat ketika suara PDIP juga turun. Memang masuknya Partai Demokrat itu kelihatan mengambil ceruk PDI Perjuangan. Bisa dipahami karena kedua partai ini partai yang sama-sama nasionalis begitu, sehingga pemilih kurang lebih bisa memberikan penilaian yang tidak terlalu berbeda pada dua partai tersebut ya. Yang membedakan partai ini adalah yang satu adalah partai pemerintah, yang satu adalah partai oposisi. Kemudian PKS, nah ini PKS yang warna hitam di survei terakhir 4,1%. Sementara di hasil pemilu 2019 itu sekitar 8% ya. Artinya cenderung menurun kalau lihat kepala dan ekor. Ada fluktuasi di sana. Cuma saya ingin memberikan catatan bahwa PKS dalam pengalaman survei kita itu cenderung di bawah hasil pemilu surveinya. Kelihatan kemudian mengalami kenaikan ketika masuk pada masa kampanye resmi. Nah, di sana baru mulai ketika masuk kampanye resmi, undecided voters, orang yang belum menentukan pilihan dalam survei itu kemudian mengalami penurunan, dan ternyata di sana di undecided voters itu ada cukup banyak pemilih PKS. Jadi PKS biasanya begitu hasil pemilunya dibanding hasil surveinya masih lebih baik. Mungkin ada hubungannya dengan karakter demografi pemilih PKS yang lebih banyak di kota, jadi mereka menunda pilihan. Mungkin ya, karena betul karakteristik pemilih PKS itu cenderung perkotaan, kemudian berpendidikan lebih tinggi, begitu ya. Mungkin juga accessibility dalam survei tidak terlalu mudah begitu untuk bisa
mendapatkan respons dari masyarakat kelas menengah atas atau karakteristik pemilih PKS. Kemudian kita lanjutkan ya ke partai yang lain, yaitu Nasdem, P3 dan PAN. Ini 3 partai yang ada di parlemen juga. Nasdem warna merah, PAN warna biru, dan P3 warna hijau. Nah, Nasdem di survei terakhir 4,8%. Ini kalau dibanding hasil pemilu 2019 cenderung menurun, dia 9,1 ke 4,8%. Kemudian P3 juga cenderung menurun dari 4,5 ke 2%, PAN dari 6,8 ke 3,2%. Nah, cuma kita perlu lihat secara lebih detail pada 3 partai ini berdasarkan pengalaman survei kita selama ini juga, bahwa Nasdem maksud saya dan PAN itu pengalaman kita itu cukup punya kemampuan untuk mobilisasi dukungan menjelang hari H dibanding P3. Kalau P3 biasanya lebih predictable. Sama dengan Golkar tadi? Sama dengan Golkar. Jadi kalau suara dalam survei sebanyak X, hasil pemilu tidak jauh biasanya dari X. Nah, karena itu yang perlu dapat catatan atau perhatian di sini adalah P3. Karena di survei terakhir hanya 2%, masih di bawah parliamentary threshold 4%, sehingga cukup berbahaya jika tidak ada langkah-langkah perbaikan yang signifikan pada P3. Untuk Nasdem, Mas Denny, ini mungkin para penonton penasaran soal efek pencalonan Anies terhadap Nasdem. Apakah kalau kita lihat suaranya relatif stagnan begini ya, kalau kita bandingkan dan beberapa survei sebelumnya, apakah ini artinya bahwa pencalonan Anies oleh Nasdem sampai saat ini belum memberikan efek yang signifikan terhadap Nasdem? Iya, tentu kalau kita harapkan Nasdem mengalami kenaikan karena efek deklarasi menjadi lebih kuat dibanding hasil pemilu 2019, kita belum melihat itu. Karena 2019 9%, sekarang 4,8%, itu artinya malah mengalami penurunan. Belum ada tanda-tanda Nasdem menjadi lebih kuat dibanding 2019 hingga saat ini, gitu ya. Setidaknya sampai saat ini. Apakah itu akan bisa berubah? Tentu saja bisa. Kalau misalnya dalam waktu ke depan sentimen positif pemilih terhadap Nasdem ternyata mengalami kenaikan, bukan tidak mungkin. Karena pengalaman sebelumnya pun Nasdem cukup baik dalam masa-masa kampanye resmi, bisa naikkan elektabilitasnya hingga mencapai 9,1%. Nah, kemudian terakhir kita perlu tunjukkan juga di sini partai-partai lain ya. Partai-partai ini masih kita gabung elektabilitasnya supaya bisa dianalisis lebih mudah begitu. Di posisi survei terakhir di November ada 6% pemilih yang mendukung partai gabungan, partai-partai selain partai yang ada di parlemen. Dan ini kelihatannya memang kalau dibanding hasil pemilu 2019 tentu mengalami penurunan ya 9,7 ke 6%. Jadi masih perlu kerja ekstra keras partai-partai baru terutama untuk menarik dukungan dari pemilih. Dan yang terakhir di sana ada undecided atau yang mereka yang belum menentukan pilihan. Kita lihat fluktuasinya setelah pemilu ya di survei Maret 2020 hingga November 2022 itu kurang lebih stabil. Ya, masih ada sekitar 21% lebih pemilih yang belum menentukan pilihan, dan biasanya ini akan mulai mengalami penurunan dalam waktu beberapa bulan menjelang pemilu. Kalau masih jauh seperti ini, masih cukup besar undecided voters, nah itu artinya juga kesempatan bagi setiap partai politik untuk bisa menaikkan dukungan. Tapi kalau melihat bahwa angka 21% ini sebenarnya tidak bergerak ya sejak 2020 ya di dalam survei kita,
Ini agak mengkhawatirkan juga. Ini artinya bahwa partai-partai dalam beberapa tahun ini, bahkan mendekati pemilu, itu tampaknya tidak mampu, tidak cukup efektif ya untuk menarik mereka untuk menentukan pilihan sekarang. Ya, ini karakteristik pemilih kita memang demikian. Kalau masih jauh, ini kan masih 1,5 tahun ya menjelang pemilu, itu pengalaman kita masih dianggap sangat jauh. Sangat jauh ya. Bahkan pernah kita melakukan penelitian, pilihan itu baru mulai solid kira-kira 1 minggu menjelang pemilihan, itu baru mulai sangat solid. Itu baru undecided voters bisa tinggal 5-7% begitu. Kalau masih jauh sekarang, saya kira angkanya memang masih seperti ini. Dan jangan lupa karakteristik pemilih kita yang sangat cair, di mana swing voters pun sangat besar. Kita pernah merilis itu. Ada sekitar 30-an%, 31% yang pindah dari partai satu ke partai yang lain. Tarik-menarik antara partai politik itu selalu terjadi, walaupun hasil akhirnya misalnya kita lihat masih dikuasai oleh PDI Perjuangan, tapi sebenarnya pemilih PDI Perjuangan pun bukan pemilih yang selalu pemilih yang sama semua di pemilu 2019. Di sana ada perubahan, ada yang masuk dan ada yang keluar. Tinggal bagaimana masing-masing partai punya kekuatan untuk menarik massa partai lain dan termasuk menarik massa pemilih yang belum menentukan pilihan. Intinya bahwa fakta bahwa masih banyak warga atau pemilih yang menunda menyebutkan pilihannya atau belum menentukan pilihan, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan mereka yang milih itu bisa berpindah dari partai satu ke partai yang lain ya, Mas Denny. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang menonton acara ini, kita bisa simpulkan ya beberapa hal, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bahwa jika pemilihan umum dilakukan sekarang, maka PDI Perjuangan akan menempati urutan pertama dengan 25,6%, kemudian disusur Partai Golkar 9,7%, Gerindra 9%, Demokrat 8,6% dan seterusnya. Poin yang kedua adalah kita melihat di dalam hasil survei ini, PDIP adalah satu-satunya partai yang memperoleh dukungan publik lebih banyak dibanding dengan hasil pemilu 2019. Kemudian ada Demokrat yang stabil dari 7,8% menjadi 8,6%. Selebihnya, semua partai yang lain itu mendapatkan suara yang lebih rendah atau mengalami pelemahan atau belum pulih dibandingkan dengan hasil pemilu 2019. Poin yang ketiga adalah kalau kita lihat suara dukungan publik terhadap Gerindra dan Nasdem, 2 partai yang sudah mendeklarasikan calon presiden masing-masing, kalau kita lihat hasilnya sekarang, nampaknya efek deklarasi capres tersebut sejauh ini tidak terlihat signifikan baik kepada Gerindra maupun kepada Nasdem. Belum ada indikasi suara Gerindra atau Nasdem menjadi lebih kuat dibanding hasil pemilu 2019 setelah deklarasi capres. Saya kira demikian, Mas Denny dan penonton sekalian. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang menonton yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe dan juga bagikan konten yang ada di kanal YouTube SMRC TV ini kepada publik yang lebih luas agar diskusi terus berlangsung. Terima kasih, kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya.